Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dimanapun berada. Kembali kita dalam acara Paulus Rakel Ministry. Dan kita percaya, 2-3 berkumpul, nama Tuhan dipermuliakan, Dia hadir. Dan olehnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan kami dambakan bersama kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Agar kami dibangun iman kami, kehidupan kami, hari makin ke hari, makin berkenan di hati Allah. Karena Tuhan, hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu terungkap dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam acara Paulus Rakel Ministry. Dan hari ini kita bicara soal hambatan berkat. Jadi berkat itu siapapun dibutuhkan. Tapi orang beragama tidak sekedar itu. Berkat pun ada hambatan. Namun saya akan bacakan firman Allah lebih dahulu. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 9 dan 10. Dan aku berkata kepadamu, ikutlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini kebenaran oleh Yesus Kristus sendiri yang disampaikan kepada kita sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan pribadi, bahkan juru selamat kita. Maka dia mengetengahkan tentang berkat dan hambatannya. Satu pertanyaan buat kita sekalian, artinya Bapak Ibu sudah dimanapun berada dan juga saya sebagai pembawa firman. Kita semua, apalagi sekarang ini di Jakarta terutama, bahkan di tempat-tempat daerah lain, sedang diperhadapkan dengan apa yang disebut kebanjiran. Apakah Anda pernah kebanjiran? Oh, pasti pernah ya. Apa sih penyebab kebanjiran itu? Wah, kalau kita telusuri penyebab kebanjiran itu, ya jawabannya terlalu panjang. Yang penting, janganlah membuang sampah sembarangan di akhir-akhir ini, dimanapun kita berada. Karena otomatis akan berdampak banjir. Karena sampah itu menghambat arusnya air, terutama di Jakarta yang pasti itu. Ya. Dan itu akan mengenangi tempat-tempat. Dan ini kebanyakan diperlakukan oleh mereka. Tapi buat kita jangan. Sebaliknya mari. Janganlah kita kena banjir air. Tapi mari biar kita kena banjir berkat. Banjir berkat. Luar biasa. Tapi berkat Tuhan jangan dihambat. Kalau berkat Tuhan dihambat, wah payah.
Ada banyak berkat buat orang-orang percaya yang disimpan di gudang, tanda kutip, ya, di gudangnya Allah. Bagi orang percaya, bagi saudara dan saya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan pribadi dan Juru Selamatnya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hebat sekali ayat ini. Di Tuhan itu berkatnya luar biasa di gudang. Dan itu sudah disediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai pembawa firman. Dan kita semua tahu caranya untuk memperoleh berkat itu. Kita semua mengerti untuk memperoleh berkat Tuhan itu. Karena Matius 7 ayat 7 mengatakannya apa? Itu memberikan jaminan, mintalah akan diberi. Carilah akan mendapat, ketuklah pintu-pintu akan dibukakan. Paling gampang buat orang beriman itu untuk mendatangkan berkat yang berkelimpah. Dan Tuhan Sang Pencipta itu paling sukacita kalau dia dapat memberi berkat kepada umat pilihannya, umat yang dikasihinya. Tetapi, nah inilah tetapi, di samping berkat yang berkelimpahan itu Tuhan sediakan, kita mesti hati-hati. Ada hambatan-hambatan yang tidak selamanya berkat itu melimpah. Dan hambatan itu kalau kita teliti dalam firman Allah, di dalam Injil Lukas ini ada 3, ya. Ada 3 hambatan. Yang pertama, tidak bertanggung jawab dengan berkat materi. Jadi tidak bertanggung jawab dengan berkat materi. Orang kadang-kala mementingkan berkat yang materi lebih daripada yang lain, yaitu keselamatan. Kita ini lahir dalam keadaan telanjang, Bapak Ibu Saudara. Kitab Kejadian mengatakannya. Kita lahir dalam dunia dalam keadaan tidak berbusa. Tidak punya apa-apa, kosong. Jangankan harta, gigi saja nggak punya. Apa ada orang lahir tahu-tahu giginya komplit? Orang bisa melihat, ketawa, dan takut geli. Ini orang lahir kok giginya komplit. Menakutkan. Dan kalau kita memiliki sampai sekarang ini apa saja yang kita miliki, itu hanya titipan saja. Itu milik Tuhan. Bahkan sampai kehidupan kita pun Tuhan yang punya. Dari apa yang ada pada kita ini hanya titipan saja. Dan kita hanya sebagai pengelola berkat yang Tuhan percayakan. Kita punya tanggung jawab atas berkat-berkatnya. Sebab kadang-kala akan diberkati tapi habis. Untuk main judi, untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hati nurani, boros, poya-poya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya jadi miskin. Nah ini orang tidak bertanggung jawab tentang materi berkat. Jadi tanggung jawab kita itu terhadap berkat-berkatnya adalah dasar yang paling utama dari berkat-berkat lainnya. Contoh yang lain misalnya perpuluhan.
Maliki 3 ayat 10. Nah kadang-kala orang percaya diberkati mengabaikan Maliki 3 ayat 10. Nah Tuhan tidak mau menginginkan seperti itu. Itu firman Allah. Sehingga olehnya maka Tuhan menggarisbawahi tindakan manusia itu salah. Jadi dia tidak bertanggung jawab dengan berkat itu. Berkat materi. Diberikan kepercayaan berkat materi saja yang kelihatan nggak bertanggung jawab. Apalagi berkat yang tidak kelihatan, berkat rohani. Kesalahan yang kedua, hambatan berkat tidak bertanggung jawab dengan berkat materi, menghambat pertumbuhan secara rohani. Memang harus diakui. Karena pertumbuhan rohani seseorang itu ditandai oleh sejauh mana ia menangani berkat-berkat yang dipercayakan kepadanya. Kalau berkat yang kelihatan saja dia tidak sanggup melakukan kepercayaannya, apalagi dengan yang tidak kelihatan rohani. Di hadapan Tuhan ini salah besar. Karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami soal berkat itu, pertama dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan berkat itu. Dan yang kedua juga bertanggung jawab. Jangan sampai menghambat pertumbuhan rohani kita ini. Karena terlalu banyak berkat, lupa diri. Ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Siang, malam, nggak pernah istirahat. Malam jadi pagi, pagi jadi malam, kekelawaraya. Kerja keras, mati-matian. Hasilnya numpuk harta benda. Tapi dia tidak mikirkan rohaninya. Ke gereja dan lupa, doa lupa. Doa mengucap syukur pun lupa, apalagi doa pagi, doa malam. Hal rohani sudah dikesampingkan. Karena apa? Terlena dengan keuntungan jasmani, berkat jasmani materi. Dari pertumbuhannya terhambat. Mestinya sudah jadi dewasa, dia masih kanak-kanak. Mestinya sudah makan tulang, daging, istilahnya dia masih susu, minum susu. Karena tidak ada pertumbuhan, terhambat. Karena soal berkat materi dan dia lebih cinta dari itu semuanya. Nah, ini di mata Tuhan salah besar. Orang seperti ini tidak bertanggung jawab sehingga menghambat pertumbuhan rohani. Kalau menurut saya ini, ku cabut ala berkat itu, biarin. Mau hidup kayak apa? Karena itu hari ini kita belajar kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita berbuat salah dengan berkat yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan, dalam usaha, dalam karya, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Ingat akan kebutuhan perkembangan rohani. Yang ketiga, hambatan berkat yang kita hadapi adalah tidak bertanggung jawab dengan berkat materi yang menghambat berkat-berkat rohani. Kalau tadi menghambat pertumbuhan rohani, ini berkat-berkat rohani. Nah, kalau hubungan kita dengan Tuhan hebat, ibadahnya hebat, doanya hebat, dan lain-lainnya, ini
dampaknya akan membuat berkat-berkat rohani lebih besar. Misalnya bisa mendoakan orang sakit sembuh, yang buta melihat, misalnya bisa melayani dengan firman Allah yang luar biasa, ya, dan lain-lainnya yang kaitannya dengan rohani. Nah, itu akan dampak itu. Tuhan sudah mengatakan berkat roh itu sebagai harta yang sesungguhnya. Injil Lukas pasal 16 ayat 11 itu jelas sekali. Berkat rohani itu sebagai harta yang sesungguhnya. Banyak kali kita orang percaya tertipu dengan harta dunia ini, sehingga dapat menutup mata kita untuk melihat harta yang sesungguhnya, menutup mata hati iman kita, sehingga menutup harta yang sesungguhnya. Dijauhkan kiranya sikap watak seperti ini. Pertanyaannya lalu apa harta yang sesungguhnya itu? Harta yang sesungguhnya itu semua tercantum dalam Alkitab. Kalau mau dijabarkan satu persatu panjang sekali. Tapi hari ini saya hanya memberikan beberapa yang penting. Berkat rohani sebagai harta yang sesungguhnya. Kerajaan surga itu pasti menjadi idaman kita. Matius 13 ayat 44. Keselamatan. Matius 16 ayat 26. Semua orang merindukan keselamatan, termasuk kita semua. Sesuatu yang tak dapat dicuri atau tidak kena ngengat, itulah iman, kepercayaan kita. Atau harta surgawi, Matius 19 ayat 21. Dan masih banyak lagi. Pahala, mahkota, seperti Mazmur 58 ayat 12. Jadi harta dan Tuhan itu tak dapat dipisahkan. Tetapi Tuhan lebih penting pada segala apapun. Harta dan Tuhan nggak bisa dipisah-pisahkan. Terkait satu dengan lain. Tapi Tuhan lebih penting di atas segala-galanya. Karena itu hari ini mari. Jadilah orang Kristen. Yang kuat. Tabah. Yang sungguh-sungguh. Tetap berdiri teguh dalam iman, apapun yang terjadi, bertanggung jawab penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkannya, yang dipercayakan dalam hidup ini, baik berkat secara materi maupun rohani, dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penyelamat, yang hadir pada hari ini di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semuanya. Biar firman Tuhan lebih menyempurnakannya, pengertiannya, supaya nama Tuhan dipermuliakannya. Dalam nama Yesus Kristus, ya bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan dan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam waktu dan kata kalimat. Tapi Roh Kudus akan menyempurnakannya. Dan langsung Tuhan sendiri akan menjamah memberkati umat-Mu hari ini. Supaya nama-Mu dipermuliakan dengan berkat-berkat yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.